Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas update laporan keuangan Q2 sahamnya Pak PP ya guys ya. Yaitu saham CDIA ya guys ya. Awalnya guys kita mengira laporan Q2 dari CDIA ini adalah hoax ya guys ya. Awalnya guys ya kita mengira bahwa adminnya Stockbit ini lagi mabuk ya guys ya. Makanya membuat suatu laporan yang ngawur gitu loh guys ya. Salah ketik dan segala macam ya. Banyak sekali yang komen bahwa laporan ini itu si adminnya pengen pom-pom gitu guys ya. Tapi setelah sore hari ini gua cek ini ya notifikasi dari Stockbit konfirmasi bahwa laporan yang dia tulis itu tidak ngawur ya guys ya, tapi berdasarkan hasil dari situs laporan ya, hasil dari laporan CDIA sendiri ke IDX ya guys ya. Nah nanti kita akan lihat guys ya. Tapi guys sebelum lanjut guys, gua informasikan lagi ke kalian semua ya bahwa channelnya Bang Omon itu sudah mengaktifkan menu gabung ya guys ya. Kalian kalau mau support Bang Omon bisa klik gabung di sebelahnya tombol subscribe ya. Atau kalau nggak ada subscribe plus ya, kalian klik saja itu. Kalian bisa ikut support Bang Omon mulai dari 10.000 aja ya guys ya. Maksimal gocap aja ya guys ya. Oke guys ya, kita coba perhatikan ya guys ya. CDIA ini ya, hari ini guys, hari ini itu CDIA naik 135 atau 9,75% ya guys ya. Nah, ini guys, penyebabnya adalah di laporan keuangan Q2-nya ternyata tembus 1,120 triliun ya. Lumayan nih guys ya. Naik hampir 6 kali lipat ya. Hampir 6 kali lipat, 5,5 ya, 5,5 kali lipat dari Q2 2024 ya. Ini cukup heboh ya. Kalau terus seperti ini guys ya, kalau continue seperti ini ya, maksudnya continue seperti ini maksudnya di Q3 dan Q4 itu sama dengan Q2 dan Q1 2025, profitnya diperkirakan mencapai 2,2 triliun ya. Ini gede ya guys ya. Gede meskipun ya profit sebesar itu pun secara PI pun masih besar ya CDIA, tapi nanti kita akan jelasin ya guys ya. Jadi memang CDIA ini laporan keuangannya ternyata labanya naiknya sangat heboh ya guys ya. Tentunya guys besok ini sepertinya akan ada lebih heboh lagi gitu guys ya. Jadi hari ini tuh banyak orang yang belum tahu gitu guys ya, belum tahu, dan banyak yang mengira bahwa Stockbit ini adminnya lagi mabok gitu guys ya. Jadi akhirnya mereka pun banyak yang berkomentar dan mencaci maki admin dari Stockbit itu sendiri gitu guys ya. Tetapi guys, kalau kalian menerima konfirmasi ya, menerima konfirmasi dari Stockbit dan kalian ini ya guys ya, cek ke situs KSIX ya, situs idx.co.id, di mana inilah sumber dari ini ya guys ya, sumber dari laporan yang dibuat oleh si Stockbit itu sendiri guys ya. Jadi memang gini guys, di financial report ternyata ya guys ya, ternyata memang si CDIA ini sudah ngeluarin financial statement untuk ini gitu loh guys ya, untuk Q2 2025 gitu loh guys ya. Gercep juga ya guys ya, ternyata adminnya Stockbit ya. Kasihan ya guys ya, udah dicaci maki oleh puluhan orang ya, untuk puluhan bahkan mungkin ratusan orang karena dituduh asal ketik ya, asal nulis. Ternyata dia memang memberikan laporannya tidak ngawur ya guys ya. Tadi jadi memang
laporan yang sebenarnya ya. Kalau kita lihat guys ya, memang ternyata jumlah laba atau rugi di Q2 2025 CDIA itu 74 juta dolar ya. Dibandingkan dengan tahun lalu memang naiknya berkali-kali lipat ya. Jadi memang ini gitu loh guys ya, memang financial statement CDIA ini memang sudah keluar ya, gitu loh guys ya. Oke. Nih guys ya, nih PT Chandra Daya Investasi ya. Jadi memang sudah ada laporan gitu loh guys ya dari CDIA-nya. Jadi si admin Stockbit ini bukan ngawur ya. 74 juta dolar ya, 74 juta dolar itu kalau dirupiahin ya memang 1,2 triliun ya. Dengan asumsi dolarnya itu 16.000 gitu loh guys ya. Jadi memang ini tidak ngawur gitu guys ya, Stockbit ini. Jadi memang nyata benar bahwa laba dari CDIA ini 1,2 triliun. Oke, book value CDIA itu 114 ya guys ya. Book value CDIA itu 114 ini guys. Lalu EPS-nya itu 17,94 ya, dengan ini guys ya, dengan asumsi laba year to date ya, Q2 Q4-nya nanti kita proyeksikan 2,24 triliun. Ya, 2,24 triliun ini berarti 1,2 triliun kali 2 gitu guys ya, maksudnya ini laba Q2 ini ya, Q1 Q2 ini dikalikan 2 gitu guys ya, ketemunya 2,24 triliun ya. EPS-nya year to date itu 17,9 ya. Dengan potensi dividen itu cuma 7 ya guys ya, 7 rupiah. Harga wajarnya 215. Ini harga wajar versi Graham number ya guys ya. Jadi harga wajar CDIA ini sebenarnya hanya 215 gitu guys ya. Tetapi guys, untuk saham-saham konglomerat, karena mereka ini ya, konglomerat ini selalu menjaga ya, dirawat guys ya, harga-harga sahamnya dari Pak PP ini dirawat ya, sampai ya lama-lama tentunya setelah merawat ya tentunya akan dilepas juga gitu loh guys ya. Salah satu contoh yang sudah mulai dilepas pelan-pelan itu adalah BRPT ya guys ya. BRPT itu sudah mulai kurang dirawat lah guys ya. Karena mungkin Pak PP lebih pengen merawat CDIA ini gitu guys ya. Ini tentunya adalah hanya opini gua aja gitu guys ya. Kenyataannya gua itu kagak tahu gitu guys ya. Tetapi secara data terlihat bahwa BRPT ini mulai dilepas-lepas ke publik gitu loh guys ya. Seperti itu ya. CDIA ini publik masih punya hanya 10% guys ya di CDIA ini. Nah guys, kalau melihat historisnya, kalau melihat harga wajar secara Graham tentunya ya CDIA ini super mahal guys ya, super mahal dan tidak layak untuk kita beli gitu loh guys ya. Tetapi guys, kalau melihat dari tren saham-saham Pak PP yang lain ya guys ya, Brand, TPIA, PTRO, Cuan, BRPT ya, itu proyeksi Bang Omon, disclaimer on ya, ini proyeksi Bang Omon berdasarkan histori ya guys ya, berdasarkan perusahaan-perusahaan Pak PP yang lain gitu loh maksud gua. Jadi PBV rata-ratanya perusahaan Pak PP itu di 37 ya guys ya, PI-nya rata-rata di 500 ya. Kalau berdasarkan PBV ya, itu CDIA bisa di angka 4.200 ya guys ya harganya. Kalau berdasarkan PI, dengan laporan keuangan yang cukup bagus ini ya, CDIA bisa di 9.000 gitu loh guys ya. Kalau melihat histori dari perusahaan-perusahaan Pak PP yang lain ya, tentunya. Lalu gimana? Apakah kita perlu beli CDIA ya guys ya? Kalau menurut gua guys, dengan valuasinya yang super tinggi dan perusahaan ini sangat bubble ya, itu tentunya kalian bebas, tetapi tentunya resiko kalian adalah cukup tinggi gitu guys ya. Beda dengan kalau kalian ikut IPO-nya ya. Contohnya Bang Omon sampai sekarang masih hold di harga IPO, itu udah dapat 7 kali bagger ya, 700% ya guys ya.
dari harga saat ini ya di 1520 ya guys ya. Nah guys, jadi sebenarnya guys, kalau kalian entry di sekarang ya dengan valuasinya yang sudah sangat bubble ini, masih ada peluang gitu loh guys ya, masih ada peluang karena kalau melihat CDIA ini premium gitu loh guys ya, ini kesayangannya Pak PP gitu loh guys ya. Jadi ini kemungkinan bisa di 4.200 atau kalau melihat dari PE perusahaan-perusahaan Pak PP bisa di 9.000, tapi tentunya ini valuasinya ini sangat-sangat tidak aman gitu loh guys ya, sangat-sangat mahal gitu loh guys ya. Jadi kalau kalian entry ya tentunya resikonya ditanggung sendiri gitu guys ya. Tapi kalau ternyata proyeksi ini benar, harga bisa 4.200 ataupun 9.000, tentunya di harga sekarang pun ya, di harga sekarang 1.000 ini ya guys ya, 1.520 ya, di 1.520 tentunya masih ada peluang yang cukup besar untuk dapat profit di sini gitu loh guys ya. Seperti itu. Tentunya ya high risk, high return ya guys ya. Resikonya tinggi, menjanjikan keuntungan juga cukup tinggi gitu loh ya. Seperti itu. Nah guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya pembahasan hari ini ya guys ya. Jadi kesimpulannya CDIA ini laporan dari Stockbit itu benar adanya ya, bahwa laba Q2-nya itu 1,120 triliun ya. Ternyata dia mengambil datanya dari IDX ya, situs IDX, di mana CDIA itu sudah melaporkan laporan keuangannya ya, tapi laporan keuangannya ini dari audit intern ya, jadi dari internalnya si CDIA sendiri, bukan dari audit eksternal ya, belum diaudit secara eksternal gitu loh guys ya. Ya, oke. Guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.